Berjumpa lagi bersama Ibu. Dan tentunya di bab kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, ini adalah peta konsepnya ya. Kira-kira apa aja sih yang akan kamu pelajari pada bab ini? Nah, pada bab ini kamu akan mempelajari cara respirasi, kemudian geraknya tumbuhan, transportasinya tumbuhan, serta organ-organnya. Jadi, karena kesempatan kali ini dan pada bab kali ini banyak materi yang akan Ibu sampaikan, Ibu akan bagi dua, part 1 dan part 2-nya. Untuk hari ini, Ibu akan merekam bagian part 1-nya. Silakan menyimak ya. Struktur tubuh tumbuhan. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang subur, sehingga banyak jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan dalam menyediakan oksigen, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bagi manusia, serta berbagai jenis hewan yang ada di bumi. Oksigen dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk proses pernafasan. Karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi, serta protein sebagai zat pembangun. Dan vitamin dan mineral mempunyai fungsi membantu reaksi-reaksi dalam tubuh. Salah satu jenis tumbuhan yang banyak ditanam oleh masyarakat Indonesia adalah padi, atau nama latinnya adalah Oryza sativa. Nah, tanaman padi mampu menghasilkan beras yang kemudian kita masak menjadi nasi yang berfungsi sebagai sumber karbohidrat. Pernahkah kamu berpikir bagaimana padi dapat menghasilkan beras? Di manakah proses tersebut berlangsung? Bagian manakah dari tumbuhan yang berperan untuk proses tersebut? Kamu tentu penasaran kan? Nah, bayangkan juga jika di Indonesia ini tidak terdapat tumbuhan. Tentunya manusia dan hewan tidak dapat hidup. Tuhan telah merancang tubuh tumbuhan dengan tersusun atas bagian-bagian yang memiliki struktur tertentu dan masing-masing memiliki fungsi khusus sehingga tumbuhan dapat melakukan berbagai proses dalam kehidupannya. Struktur tumbuhan banyak yang menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Misalnya, struktur dan proses yang terjadi di daun. Daun memiliki struktur yang lebar, tipis, dan berfungsi untuk proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis ini, energi cahaya misalnya yang berasal dari cahaya matahari ditangkap oleh pigmen hijau dalam daun yang kemudian diubah menjadi energi kimia. Energi kimia selanjutnya disimpan sementara untuk digunakan dalam pengubahan karbon dioksida menjadi glukosa. Nah, tahukah kamu bahwa mekanisme fotosintesis ini menginspirasi manusia untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga matahari atau yang disebut dengan tenaga surya? Ayo, sampai situ paham atau tidak? Nah, di Taman Nasional atau kebun raya dapat kita temui pohon-pohon yang besar dan tingginya sampai berpuluh-puluh meter. Tahukah kamu bagaimana cara air dan nutrisi dapat sampai ke bagian atas pohon tersebut? Nah, dalam bab ini akan dipelajari mengenai struktur tumbuhan dan sistem transportasinya yang terjadi di dalamnya. Atau misalnya, apakah kamu masih ingat nih kalau tentang tumbuhan, bahwa tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Kayak misalnya, tumbuhan tidak berpembuluh disebut dengan Talophyta dan tumbuhan berpembuluh disebut dengan Tracheophyta. Tumbuhan tidak berpembuluh atau yang disebut dengan Tracheophyta meliputi tumbuhan paku atau yang disebut dengan Pterodophyta
Atau dengan kata lain, tumbuhan yang tidak berpembuluh Talopita juga dapat dicontohkan kayak misalnya lumut. Nah, itu dia, atau dengan nama lainnya Bryophyta. Tumbuhan berbiji dapat dikelompokkan lagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau yang disebut dengan Gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup atau yang disebut dengan Angiospermae. Nah, pada bab ini kamu akan mempelajarinya tentang macam-macam pembuluh pada tumbuhan ya. Sekarang kita membahas tentang organ. Nah, masih ingatkah kamu apa itu organ? Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsinya tertentu. Tahukah kamu organ penyusun tumbuhan berpembuluh? Tumbuhan berpembuluh tersusun atas beberapa organ. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Apa sih vegetatif itu? Nah, organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas kayak misalnya akar, batang, dan daun. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Nah, didahului oleh peristiwa yang disebut dengan perkawinan. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu akar. Nah, akar ini dia berfungsi sebagai penambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, tempat penyimpangan cadangan makanan, serta untuk bernafas. Nah, ada dua nih, ada yang disebut dengan akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang terdapat akar utama. Di sekitar akar utama terdapat akar cabang. Terdapat pada tumbuhan dikotil, misalnya kayak pohon mangga, wortel, serta rambutan. Akar serabut tidak memiliki akar utama. Akar tumbuh dari pangkal batang dan bercabang membentuk struktur serabut. Terdapat pada tumbuhan monokotil, misalnya padi, jagung, serta rumput. Epidermis. Epidermis akar terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Pada permukaan luar terdapat rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan, kemudian menyerap air serta garam mineral. Korteks terdiri atas sel-sel parenkima, dinding sel tipis, dan memiliki banyak ruang antisel untuk pertukaran gas, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Endodermis. Endodermis lapis sel yang membatasi korteks dan silinder pusat. Dinding sel mengalami penebalan lignin dan suberin. Struktur pita yang disebut dengan pita Kaspari. Dinding sel endodermis tidak dapat ditembus air dan zat hara lainnya. Silinder pusat atau yang disebut dengan stele, dia terletak di bagian dalam endodermis. Terdapat berkas pengangkut dan jaringan-jaringan lainnya. Di lapisan terluar terdapat perisikkel atau perikambium membentuk cabang akar. Floem terletak di sebelah luar xilem. Pada akar monokotil, xilem dan floem berselang-seling pada akar dikotil. Xilem membentuk bintang dan berada di pusat akar. Pada akar monokotil terdapat empelur. Pada dikotil itu tidak ada empelur ya. Lanjut, ini adalah contoh dari akar dikotil. Bagian yang paling terluar ini disebut dengan endodermis. Bagian isi disebut dengan korteks dan bagian tengah atau inti disebut dengan stele.
Ini adalah akar monokotil. Perbedaannya kita lihat ya. Kalau stele itu berada di tengah atau titik pusatnya. Kalau monokotil itu dia berada di antara epidermis dan endodermis. Nah, dia berada di sini. Dia memiliki empelur. Nah, dan dia juga dikelilingi oleh xilem serta floem empelurnya. Itu perbedaan antara akar monokotil dan dikotil. Lanjut, yang kedua ada batang. Fungsi batang berfungsi sebagai menegakkan tumbuhan, menghubungkan akar dan daun tanpa penyimpangan cadangan makanan. Pada batang terdapat buku dan ruas. Buku merupakan tempat melekatnya daun. Ruas merupakan bagian antara dua buku. Ini yang disebut dengan buku. Jadi dia batang atau calon daun yang akan tumbuh. Sedangkan ruas itu di antara buku-buku ini. Nah, ini disebut dengan ini atau ini ya, boleh juga disebut dengan ruas. Batang epidermis terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat, memiliki kutikula. Korteks tersusun atas sel parenkima berdinding tipis, memiliki banyak ruang antar sel. Terdapat kolenkima dan sklerenkima. Nah, kolenkima dan sklerenkima itu adalah jaringan tumbuhan yang berfungsi untuk menyokong dan memperkuat batang. Nah, batang muda, kolenkima dan klorofil, sedangkan batang tua, kolenkima diganti sklerenkima. Dia tidak memiliki klorofil. Endodermis pada batang tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. Silinder pusat atau stelenya terletak di sebelah dalam korteks. Terdapat sel-sel parenkima dan berkas pengangkut xilem dan floem. Ada xilem dan floem. Nah, kalau kamu ingat waktu SD dulu, xilem itu berfungsi sebagai, ya betul, mengangkut air, garam, mineral dari akar ke daun, serta floem mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada batang dikotil, berkas pengangkut berbentuk lingkaran. Xilem di sebelah dalam, floem. Di antara xilem dan floem terdapat yang namanya kambium. Pada batang monokotil, berkas pembuluh menyebar, tidak teratur dan tidak mempunyai kambium. Batang dikotil. Nah, ini adalah contoh batang dikotil. Ini adalah berkas pembuluhnya ya. Ini adalah bekas pembuluhnya. Di sini ada empulurnya. Di sini ada korteksnya. Korteks pada batang dikotil itu di sini, serta yang terakhir paling luar itu disebut dengan epidermis. Batang monokotil, berkas pembuluhnya dia biasanya menyebar antara xilem dan floemnya, itu dia menyebar tidak rata, tidak seperti bagus atau rata seperti dikotil. Kalau dikotil ini kan dia rapi ya tersusunnya. Nah, kalau monokotil itu tidak, dia tersebar ya. Nah, ini empulurnya di tengah, epidermisnya tetap di bagian paling terluar. Kalau dibesarkan, nah seperti ini ya. Ini adalah jaringan pada batang monokotil. Daun umumnya berwarna hijau, berbentuk lebar dan pipih. Bagian tipis melebar disebut lembaran daun. Pada lembaran daun terdapat tulang daun. Tulang daun monokotil melengkung sejajar. Tulang daun dikotil menyirip dan menjari. Daun epidermisnya terdapat celah atau pori yang diapit oleh dua sel penjaga. Celah pori disebut stomata yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Sedangkan mesofil terletak di antara epidermis atas dan bawah. Pada dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau yang disebut dengan palisade, dan bunga karang yang disebut dengan jaringan spons. Pada monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi dan bentuknya seragam.
sehingga tidak dapat dibedakan antara jaringan palisade atau jaringan tiangnya serta dengan bunga karang. Nah, berkas pengangkut pada daun terdapat di antara jaringan bunga karang. Membentuk tulang daun, dikotil satu tulang daun bercabang, sedangkan monokotil tulang daun sejajar dan bersumbu daun. Fungsi tulang untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah dan mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Daun dikotil. Nah, kalau daun dikotil, bentuk jaringannya ini adalah jaringan epidermis atas, ya. Terus ini adalah jaringan palisade atau jaringan tiang yang disebutnya. Terus ini adalah jaringan spons. Nah, spons makanya dia seperti bolong-bolong kayak begini, itu disebut dengan jaringan spons. Nah, ini yang paling bawah itu disebut dengan epidermis bawah. Nah, jaringan floem dan silemnya dia di antara berkas pembuluhnya. Di sini kira-kira ya. Berkas pembuluh pada daun monokotil terletak di sini. Silem dan floemnya ini ya. Ini silem yang jaringannya terlihat besar, sedangkan floemnya dia yang mengelilingi si silemnya. Ini mesofil adalah jaringan isi, makanya ada jaringan pembuluh yang terdiri dari silem dan floem. Rongga udara, epidermis bawah. Nah, ini adalah stomata, yaitu tempat pertukaran gas pada daun. Nah, ini adalah epidermis atasnya. Bunga, organ reproduksi generatif. Struktur bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, putik. Nah, mahkota tumbuhan dikotil kelipatannya itu 2, 4, serta 5. Mahkota tumbuhan monokotil kelipatannya 3. Jadi kalau kamu lihat ada kelipatan 3, bunga-bunga ini itu disebut dengan monokotil tumbuhannya. Kalau kelipatannya 2, terus kemudian nambah lagi di bawah-bawahnya 4, 5 dan seterusnya, itu disebut dengan tumbuhan dikotil. Ini adalah struktur bunga lengkap. Nah, biasanya tangkai sari ya, ini nih tangkai sari, terus kepala sari, ini adalah kepala putik. Nah, si tangkai sari atau benang sari di kepala putiknya ini, kepala benang sarinya dia akan membuahi si putik. Dia jatuh di kepala putik sini. Hasilnya adalah pembuahan. Nah, kalau sudah pembuahan terjadi adanya bakal biji ini akan dibuahi menjadi biji gitu. Nah, ini adalah bagian dari putik, terdiri dari kepala putik, tangkai putik ya. Nah, dan ini juga adalah bakal buah. Itu adalah bagian dari si kepala putik atau putiknya sendiri ya. Lanjut. Oke, bunga lengkap memiliki seluruh bagian bunga. Bunga tidak lengkap tidak memiliki salah satu bagian bunga. Bunga telanjang tidak memiliki perhiasan bunga, serta bunga betina tidak memiliki benang sari. Bunga jantan tidak memiliki putik, sedangkan bunga hermafrodit memiliki putik dan benang sari. Ini atau yang disebut dengan bunga banci ya, hermafrodit, karena dia memiliki putik dan benang sari. Ini macam-macam bunga. Jadi di dalam bunga itu tidak semuanya bunga itu lengkap. Ada juga yang tidak lengkap, lanjang, betina, jantan, atau disebut dengan bunga banci juga ada ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah kelopak atau yang disebut dengan kaliks. Hiasan bunga di lingkaran luar umumnya berwarna hijau, melindungi kuncup bunga seperti selubung. Helaian penyusun kelopak disebut dengan sepal. Mahkota bunga atau yang disebut dengan korola, hiasan bunga di lingkaran dalam. Bentuk dan warna beraneka ragam, berfungsi menarik sehingga serangga bisa tertarik gitu untuk melakukan penyerbukan. Helaian penyusun mahkota disebut dengan petal.
Alat kelamin jantan atau androecium terdiri atas sejumlah benang sari atau disebut dengan stamen, terletak di lapisan setelah mahkota bunga. Kemudian stamen terdiri dari kepala sari atau yang disebut dengan anter, tangkai sari atau yang disebut dengan filamen. Dalam kepala sari terdapat satu atau lebih ruang sari atau teka yang disebutnya ya, yang merupakan tempat terbentuknya serbuk sari atau polen. Serbuk sari adalah gamet jantan. Oke, lanjut lagi. Ada alat kelamin betina atau disebut dengan gynoecium. Terdiri atas satu atau lebih daun buah. Terdiri atas bakal buah, tangkai putik, kepala putik. Nah, bakal buah ini disebut dengan ovarium, yaitu tempat terdapatnya sel-sel telur, serta tangkai putik atau yang disebut dengan stilus, saluran untuk dilalui serbuk sari saat pembuahan dan penyokong kepala putik. Terus kemudian ada kepala putik stigma, tempat melekatnya serbuk sari saat penyerbukan. Dan terakhir ada bunga penyerbukan, itu merupakan peristiwa jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Penyerbukan dilanjutkan dengan pembuahan. Pembuahan adalah peleburan sel kelamin jantan dan sel telur. Bakal buah akan berkembang menjadi buah. Bakal biji berkembang menjadi biji, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke, cukup sampai di sini bab tentang organ serta jaringan pada tumbuhan. Selanjutnya akan Ibu lanjutkan pada bagian part 2. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.